Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan pertemuan selanjutnya, nggih, terkait fluk listrik dan hukum Gauss. Ini untuk materi untuk minggu ini. Jadi, penemunya fluk listrik dan hukum Gauss itu yang menemukan Gauss ya. Jadi dinamakan hukum Gauss. Itu pada tahun 1777 sampai 1955. Jadi ditemukan pada tahun itu dan masih digunakan hukumnya sampai sekarang 2025 ya masih digunakan. Kita pelajari ini. Eh, ini untuk menghitung medan-medan listrik dan biasanya ini membutuhkan distribusi muatan yang simetri menggunakan sifat simetri yang banyak dijumpai dalam fisika. Ini metodenya didasarkan pada fluk listrik. Jadi untuk fluk listrik ini, oh ini, misalkan eh, sebuah situasi di mana medan listrik adalah homogen, homogen dalam arahnya ataupun besarnya. Misalkan juga garis-garis medan listrik melewati permukaan yang luasnya A tegak lurus terhadap medan tersebut. Dan jumlah-jumlah garis medan persatuan luasnya adalah tetap. Ini contohnya terkait fluk listrik ya. Digambarkan ini area yang kuning itu area A, luasan A ya. Kemudian ada medan listrik yang homogen, sama besar dan arahnya. Ini semuanya ke sana menembus tegak lurus, tegak lurus luasan A ini. Ini kan simbolnya E. Dan dirumuskan Pi ini dibacanya Pi sama dengan E kali A. Itu ketika tegak lurus. Kemudian ketika permukaan yang dilewati medan listriknya nggak tegak lurus terhadap medan listrik. Jadi kalau di sini digambarkan dia punya sudut kemiringan ya. Maka rumusnya juga beda. Pi sama dengan E kali A cos theta. Jadi ditambahin cos. Cos ini sudut antara medan dan garis normalnya. Kalau garis normal itu tegak lurus permukaan. Nah, kemiringannya antara tegak lurus dengan sudutnya, sudut yang dilewati medan listrik itu pi. Ya, kemudian ini juga flux listrik didefinisikan sebagai perkalian antara medan listrik dan luas permukaan. Jadi rumusnya tadi kan medan listrik itu E, luas permukaan itu A. Dan mungkin rumusnya akan beda-beda sesuai dengan arahnya, sudut. Sudutnya itu bagaimana. Jadi ada cosnya nanti ketika ada sudut tertentu. Misalkan kayak yang, kalau yang tadi kan A itu tegak lurus, yang C ini tadi digambarkan saya ya. Yang sebelumnya ada sinnya, ada sin, ada cosnya, cos theta, karena dia punya sudut tertentu. Kemudian yang B, nah yang B ini dia eh, tidak menembus A, jadi tidak menembus permukaannya, hanya sejajar, maka flux listriknya itu nol, karena tidak melewati permukaan. Tuh, itu jadinya nol yang B ya. Yang B ini nol. Contoh soalnya,
Tentukan flux listrik yang melewati area A sama dengan 2 meter kuadrat yang tegak lurus terhadap medan listrik E sama dengan 22 N per C. Rumusnya kan tadi P sama dengan E kali A. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 2 dikalikan 22. Itu ketemunya 44 Newton meter kuadrat per C. Ini satuannya. Jadi satuannya juga dikalikan ya. Makanya ada M, ada N, ada C. Ini satuan internasionalnya seperti ini. Kemudian ada catatannya, bila luas tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga sebuah permukaannya tertutup, maka kita harus menggunakan konvensi atau kesepakatan bahwa garis-garis flux yang menuju bagian dalam volume adalah negatif. Baliknya, yang menuju keluar adalah positif. Jadi ini yang menuju bagian volume negatif, yang keluar positif. Ya, contohnya, hitung flux listrik dari suatu medan tetap E sepanjang X. Ini sepanjang sumbu X ya. Ini kan ada sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Ini ada luasan, ada suatu volume tertentu. Ini digambarkan kubus ya, atau balok. Ini menembus suatu kubus di sumbu X, sejajar sumbu X. Ini yang merah ini E, kemudian melalui kubus yang panjang sisinya L. Ini untuk menyelesaikannya, ini harus menghubungkan sebuah permukaan yang tertutup dan kompleks ataupun gabungannya, kemudian jumlah dari flux yang melalui semua permukaan ini kurang huruf G ya. Kemudian flux yang masuk dianggap negatif, yang keluar positif. Kemudian E sejajar dengan semua permukaan kecuali permukaan yang dilewatinya. Sejajar semua kecuali yang dilewatinya. Hanya permukaan satu dan dua, ini permukaan yang awal dan yang akhir, yang berkontribusi. Jadi jawabannya P-nya, P di sini, P1 yang P1, min E A1 cos theta 1, karena cosnya ini dia tidak ada sudutnya tegak lurus. Jadi negatif E kan tadi yang menuju kubus itu negatif, maka rumusnya jadi negatif. Kemudian L kuadrat ini menggantikan nilai dari A karena di sisi permukaan hmm, ini bentar. Hmm, hmm, ini adalah A-nya, luasan yang pertama adalah L kuadrat. Kan luas yang pertama itu kan sisi kali sisi ya, L kali L. Kemudian yang kedua, ini berarti yang di sini, ini arah E-nya itu positif. Ini positif. Yang menuju ini kan negatif tadi. Yang menuju negatif ini positif. Yang kedua itu kan positif, jadi E-nya tetap positif, kemudian A2-nya ini sama L kuadrat. Ini L kali L. Karena sisi kali sisi ya, kalau luasan. Jadi, eh, pi totalnya atau netonya, fluxnya, itu min EL kuadrat ditambah EL kuadrat. Jadi ini ditambah ini, dan saling menghilangkan ya. Negatif tambah positif itu hasilnya 0. Maka ketika flux melewati suatu
kubus seperti ini yang posisinya tegak lurus di sisi yang pertama dan kedua itu nilainya 0. Itu sudah pasti nilainya 0. Karena eh, dilihat dari rumusnya aja ini sudah menghasilkan nilai 0. Kemudian hukum garis. Masuk ke hukum garis. Misalkan sebuah permukaan tertutup sembarang yang disebut dengan permukaan Gauss yang menutupi sebuah muatan total Q. Ini kan di tengah-tengah ada ini ya, ada Q-nya ini. Kemudian untuk medan listrik yang melewati permukaan tersebut sebanding dengan muatan Q. Jadi rumusnya kan tadi flux sama dengan EA cos theta. Ini nilainya sebanding tuh ini, sebanding dengan Q. Nah, dalam ruang hampa, konstanta pembanding dalam persamaan di atas ada seper mu 0, di mana mu 0 disebut dengan permitivitas dari ruang hampa. Hmm. Hukum Gauss. Ini flux neto yang melewati setiap permukaan tertutup sama dengan jumlah neto muatan di dalam permukaan tersebut dibagi dengan epsilon 0. Tadi saya sebutnya mu apa ya? Ini epsilon ya maksud saya. Ini epsilon. Ini epsilon. Sifat integral ini merupakan konsekuensi dari hukum kolom seper R kuadrat dan berlaku untuk permukaan yang tidak beraturan. Ini kan permukaannya nggak beraturan ya. Ini maka berlaku hukum ini. Hmm. Jadi rumusnya ketika permukaannya tidak beraturan, pi neto sama dengan sigma E A cos theta sama dengan juga Q per epsilon 0. Ini rumusnya, rumus Gauss. Dan masuk ke soal. Jadi ada 3 muatan disusun seperti pada gambar. Muatan mana itu muatan? Muatan itu kan yang simbolnya Q ya. Ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Berarti kan 3 muatan. Yang pertama itu nilainya positif mu C. Ini yang ini nilainya positif 4. Kemudian yang 2 ini nilainya negatif 6. Ini yang 2 nilainya negatif 6. Kemudian yang 3 ketiga nilainya negatif 4. Kemudian tentukan flux listrik yang melalui ketiga permukaan Gauss yang ditandai dengan A, B, dan C. Nah, jadi untuk bentar, biar urut dulu.
Nah, kita pertama cari flux yang A itu Q1 plus Q2 plus Q3 per epsilon 0 itu hasilnya negatif 6. Karena ini ya, ini ada plus. Aduh, kalau kesentuh hilang. Kalau plus 4 sama min 4 itu kan jadi 0. Terus sisanya tinggal min 6. Dibagi epsilon 0. Tadi nilai epsilon 0 apa nih? Epsilon nih. Dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Min 12. Ini jadi min 6 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya nanti ketemunya 6,8 kali 10 pangkat 5. Kemudian itu nah, kemudian tentukan flux listrik yang melalui ketiga permukaan ditandai dengan A, B, dan C. Kalau yang A dia kan ada di luar lingkaran ya. Ini di posisinya di luar. Dia nilainya 0. Kalau yang B itu ada Q1, ada Q2. Jadi yang di dalam B itu tinggal ditambahkan juga Q1 dan Q3 dibagi epsilon 0. Kalau yang C ini eh, nggak ada yang melalui juga yang C, jadi nilainya 0. Hanya yang B aja karena di dalamnya ada Q1 dan Q3 yang masuk ke perhitungan. Tuh. Ini nanti bisa dihitung ya. Contoh soal, sebuah kawat tipis yang panjangnya tidak berhingga mempunyai muatan persatuan panjang lambda menggunakan permukaan Gauss tertutup seperti pada gambar. Ini kawatnya, kawat tipis yang warna hijau. Ini cerita. Ini penggambaran dari suatu kawat yang muatan panjangnya lambda menggunakan permukaan Gauss tertutup. Jadi dia ketutup permukaan Gaussnya ini seperti gambar apa nih? Seperti gambar tabung ya. Nih. Tunjukkan bahwa medan listrik yang dihasilkan kawat ini pada jarak radial dari pusat silinder ini atau kawat adalah berapa? Ini kalau gambarnya seperti ini, rumusnya E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R. Ini rumusnya ketika kasus soalnya seperti gambar ini. R lambdanya ini yang hijau, panjang kawatnya, kemudian epsilon sudah diketahui ya. Nilai E-nya itu berapa, itu dihitung. Panah-panahnya ini ada panah E, ke atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian R itu jari-jari silindernya ini. Dari tengah pusat ke ujung silinder. Ini R. Kemudian dari rumus tersebut, hmm, kita bisa selesaikan lebih ringkas lagi untuk rumusnya. Ini kan fluknya melewati kedua sisi di ujung silinder. Ini 0 karena arah medan listriknya sejajar dengan sisi tersebut. Tadi kan kalau yang sama seperti tadi, ketika sejajar dari luas permukaan, ini nilainya akan 0. Dan yang melalui dinding itu rumusnya kan tadi, rumus yang awal,
Flux sama dengan A kali ER. Nah, ini karena A-nya pada silinder itu adalah luasan dari silinder, maka rumusnya jadi yang ditandain merah 2pi RL. Itu karena silinder dikalikan ER. ER-nya tadi yang rumus awal, hanya yang diganti luasnya aja. Kalau yang luas persegi gitu kan, sisi kali sisi L kuadrat tadi ya. Kalau yang ini kan silinder, makanya rumusnya jadi beda, jadi 2pi R kali R kali L kali E. Kemudian eh, muatan yang terkandung dibagi epsilon 0 sama dengan L dibagi lambda per epsilon 0. Ini fluxnya. Jadi untuk yang ini ya, rumus ER itu sebanding dengan 1/2 pi epsilon 0 dikalikan lambda kali R sebanding juga dengan 2K lambda per R. Jadi nilai K-nya itu adalah 1/2 pi epsilon 0. Kalau kasus soalnya silinder seperti ini. Nah, gimana kalau kapasitor plat sejajar? Ini medan listriknya ada di antara kedua plat. Itu uniform, kecuali di ujung-ujungnya. Ini maksudnya besar dan arahnya itu sama di seluruh plat, di antara kedua plat. Ini gambarnya seperti ini. Jadi dari plat 1 ke plat yang kedua ini kan dari positif ke negatif. Itu adalah jaraknya D. Dia ada jarak antara dua plat disimbolkan dengan D jaraknya. Kemudian gimana rumus medan listriknya ketika ada plat seperti ini? Maka medan listrik di antara plat E sama dengan sigma per epsilon 0. Ini kan sigma per epsilon 0 ini ada yang coret-coret sepertinya. Nah, ini langsung ya. Sigma per epsilon 0 ketika plat sejajar. Kemudian medan listrik pada jarak R dari sebuah muatan titik. Nah, ini ketika ada muatan titik, medan listriknya ada jarak tertentunya. Ini kan jaraknya R, kemudian medan listriknya ini E disimbolkan dengan E. Itu E-nya K dikalikan Q per R kuadrat atau Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian nilai untuk Q lebih besar dari 0, E lebih besar dari 0 ketika L keluar dari muatan Q ke arah luar itu lebih besar dari 0. Ketika masuk atau menuju muatan Q, dia nilainya lebih kecil dari 0. Berarti nilainya negatif ya ketika masuk. Jadi kalau ini tidak ada kiri kanan seperti yang tadi, ini adanya muatan yang menuju dan muatan yang keluar. Tuh. Tapi ini masih hampir sama ya, setipe. Yang keluar itu positif, yang masuk itu negatif. Rumus fluxnya juga Q per epsilon 0. Ini rumus fluxnya. Hukum Gauss-nya berlaku. Kemudian itu rumus lain ya, ketika ada kasus soal seperti ini, maka rumusnya tadi langsung Q per epsilon 0. Kita masuk ke potensial listrik.
Apa itu potensial listrik? Bila kuat medan merupakan besaran vektor, maka potensial listrik merupakan besaran skalar. Muatan positif akan menghasilkan potensial positif di sekitarnya, sedangkan muatan negatif akan menghasilkan muatan negatif, menghasilkan potensial negatif juga. Jadi kalau positif ya potensialnya positif, kalau negatif muatannya yang tengah-tengahnya itu yang Q itu sekitarnya juga akan negatif gitu. Potensial listrik di titik A. Ini kan ada titik A sama titik B ya. Ketika titik A, rumusnya VA sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per RA. RA itu jarak dari Q ke A. Kalau yang negatif, rumusnya juga sama, hanya dirubah ke bentuk negatif. Ya, ini rumus umumnya. Kemudian ketika ada dua titik, nah ini ada dua titik Q dan Q aksen, maka rumusnya juga sama, ada Q dan Q aksennya, dikalikan itu. Kemudian ini usaha untuk memindahkan muatan listrik. Usaha itu kan W. W itu EP, energi potensialnya dikurangi, yang B dikurangi ke A. Kalau yang ketika ada dua titik uji gitu ya, ada muatan uji seperti ini A dan B, yang B dulu baru dikurangi yang A. Itu usahanya untuk memindahkan muatan, rumusnya seperti ini. Kemudian ini sudah, oh sudah terakhir. Ada yang ditanyakan? Iya, karena masing-masing E itu rumusnya tadi 1/4 pi epsilon 0 Q dikalikan Q aksen per R kali R, maka rumus yang kedua juga ini. Ya, ini punyanya yang ini, sementara yang ini merupakan penjabaran dari ini. Karena rumus awalnya tadi kan seperti ini. Ini usaha untuk memindahkan muatannya. Karena ini gambar maksudnya di titik A mau digeser ke titik B ini loh. Ini mau geserin muatan ke sini. Muatan ujinya mau digeser dari A ke B. Di sini ada key aksennya. Ada muatan ujinya yang mau digeser. Ada yang ditanyakan?